Ustadz, kalau misalnya kita kepepet nih Pak Ustadz, tentu kita harus pinjam uang ke bank nih Pak Ustadz. Riba ini kan juga penting Pak Ustadz, kalau kita ngelihat dari sisi kacamata bisnis nih Pak Ustadz ya. Apalagi kalau misalnya saya punya, ya kalau usaha kecil-kecilan oke lah Pak Ustadz, tapi kalau usaha besar-besaran Pak Ustadz yang melibatkan miliar-miliaran, tentu kita harus pinjam uang ke bank nih Pak Ustadz. Nah, dan juga ada beberapa ya UMKM yang membutuhkan bantuan untuk berusaha, daripada disita, daripada digadai, daripada tutup, daripada pecat karyawan, lebih bagus kan mendapatkan suntikan dana Pak Ustadz. Artinya akan menjadi suatu kebutuhan Pak Ustadz. Begini dok, saya sering sampaikan, ini pendapat saya, karena dokter lagi tanya saya. Kita usahakan jangan mengurung diri kita di sebuah bingkai yang kita buat sendiri. Contoh gini, saya kalau tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Dia yang kurung dirinya di situ. Sehingga kalau tidak ada kopi, pusing. Coba kalau dia tidak tanamkan persepsi dalam diri dia, ada kopi, ada teh, ada susu, ada minum aja. Contoh. Ada orang yang mengatakan, saya kalau nggak tidur di rumah saya nggak bisa tidur. Misal, dia mengurung dirinya di bingkai kehidupan sendiri. Padahal dia tidur di mana aja, it's okay. Dia ke hotel, dia lagi ke rumah keluarganya, ke temannya, biasa aja. Saya pernah temukan ada satu jemaah saya, berangkat umroh bersama saya. Dia bawa bantal dok. Saya tanya, kenapa bawa bantal? Saya nggak bisa tidur tanpa bantal ini. Terus kalau bantalnya hilang gimana? Oke. Ada kemelekatan di sana iya, ya? bantal biasa aja gitu. Nah, itu contohnya. Nah, coba ini sebagai contoh dok ya. Persepsi tadi yang dokter bilang itu, maaf saya bukan menyalahkan, tapi saya berbagi saja. Kalau kita mau bisnis besar, ya kita tidak mungkin kalau tanpa perbankan. Saya melihat ini ada kurungan bingkai dok. Ada keinginan di sana? Bukan. Seperti ada membatasi, tidak mungkin kita dapat modal besar kecuali dari utang bank. Ini persepsi dok. Selama kita di situ, kita akan selalu mentok berkeliling-keliling di bingkai itu saja. Berarti tidak mungkin kita dapat modal dari tempat lain. Padahal cukup banyak. Contoh misal, yang menaruh uang paling besar di bank itu siapa? Orang-orang kaya kan? Yes. Untuk apa? Pertama untuk safety uang mereka. Yang kedua, mereka juga yang tadi mau mendapatkan riba, mereka supaya dapat keuntungan kan. Lalu perbankan utangkan kepada orang lain. Oke, sekarang kita hapus dulu perbankannya. Kenapa kita tidak coba datang ke individu ini? Dokter orang kaya, saya datang, dok, ini proposal saya. Dokter mau investasi nggak? Bagi hasil. Kenapa tidak? Bisa saja, mungkin uang dia triliunan. Dia siap saja kalau menjanjikan, kenapa tidak? Yang penting saya pada saat ingin melakukan satu perbuatan, saya punya proposal lengkap dong. Ya kan? Ini loh modal yang dibutuhin, ini jenis produknya, ini sistem yang akan saya pakai, ini target pasar. Clear. Jangan membingkai sesuatu ya Pak Ustadz ya. Sampai benar, luar biasa. Luar biasa banget Pak Ustadz.